Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa kembali dengan Miss Putri dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Halo teman-teman, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat dan tersenyum. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita, mari kita sama-sama awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini ada yang tahu kita akan membahas tentang apa? Ya, hari ini kita akan mempelajari kisah Nabi. Siapa kira-kira ya yang akan kita bahas pada hari ini? Teman-teman mengetahui siapa Nabi yang paling tampan? Iya. Hari ini kita akan membahas salah satu seorang nabi yang terkenal dengan ketampanannya dan terkenal dengan sikap baiknya. Siapakah dia? Yaitu Nabi Yusuf. Nah, sebelumnya teman-teman pernah membaca kisah Nabi Yusuf? Jika teman-teman sudah pernah dan ada juga yang mungkin belum pernah mendengar kisah Nabi Yusuf, yuk mari kita sama-sama pelajari kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Simak dengan baik ya. Sebelum teman-teman membahas lebih dalam kisah tentang Nabi Yusuf alaihi salam, teman-teman harus mengetahui terlebih dahulu tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan hari ini. Yang pertama, teman-teman harus mampu mengetahui kisah Nabi Yusuf alaihi salam dengan benar. Kemudian yang kedua, teman-teman harus mampu menerapkan sikap keteladanan yang bisa kita ambil dan bisa kita jadikan contoh di dalam kehidupan sehari-hari dari kisah Nabi Yusuf alaihi salam yang sudah teman-teman pelajari. Kemudian yang ketiga, teman-teman harus mampu menceritakan kembali secara singkat kisah Nabi Yusuf alaihi salam dengan benar. Nah, supaya ketiga tujuan ini tercapai, maka teman-teman diharapkan untuk menyimak video pembelajaran ini sampai dengan selesai. Kegiatan pertama yang harus teman-teman lakukan adalah mengamati suatu gambar. Di sini Miss Putri sudah menyediakan 3 gambar. Yang pertama, ada gambar sumur. Kira-kira menurut teman-teman ada kaitannya tidak dengan kisah Nabi Yusuf alaihi salam? Kenapa kok bisa ada gambar sumur? Nah, nanti teman-teman bisa mengetahuinya kenapa ada sumur di kegiatan mengamati kita. Kemudian yang kedua, di situ ada gambar banyak orang sedang melempar seorang anak ke dalam sumur. Kira-kira ada kaitannya tidak dengan kisah Nabi Yusuf? Ya, betul, ada kaitannya. Gambar itu menceritakan sedikit gambaran bagaimana ketika itu kakak-kakak dari Nabi Yusuf alaihi salam melemparkan Nabi Yusuf ke dalam sumur. Teman-teman ingin mengetahui ceritanya lebih lanjut? Nanti simak dengan baik ya. Kemudian gambar yang ketiga. Ada 11 bintang, 1 matahari dan 1 bulan. Adakah kaitannya dengan kisah Nabi Yusuf? Iya, betul. Ini ada kaitannya dengan kisah Nabi Yusuf. Kenapa Miss kok ditampilkan 11 bintang, 1 matahari dan bulan? Ya, karena ketika itu Nabi Yusuf bermimpi ada 11 bintang, 1 matahari dan 1 bulan bersujud kepadanya. Nah, teman-teman penasaran artinya apa dari mimpi Nabi Yusuf tersebut? Oke, ketiga gambar tadi menerangkan dan berkaitan dengan kisah Nabi Yusuf. Jika teman-teman penasaran, teman-teman simak video tentang kisah Nabi Yusuf berikut ini. Kisah Nabi Yusuf alaihi salam dibuang ke dalam sumur. Kisah ini diceritakan dalam Al-Quran surat Yusuf ayat 4 hingga 15. Ketika Yusuf kecil menceritakan mimpinya kepada Nabi Yakub, bertambah pula kecintaannya kepada Yusuf. Hal ini menimbulkan rasa iri dalam diri kakak-kakak Yusuf. Menurut mereka, Nabi Yakub lebih sayang kepada Yusuf dibanding mereka. Atas dasar rasa iri karena perlakuan sang ayah, kakak-kakak Yusuf yang berjumlah 10 orang berencana untuk memisahkan sang ayah dengan Yusuf. Yusuf adalah putra dari Nabi Yakub alaihi salam
dari istrinya yang bernama Rahil. Dari pernikahannya dengan Rahil, lahir 2 orang anak laki-laki, yaitu Yusuf dan Bunyamin. Nabi Yakub juga memiliki anak-anak dari istri yang lain. Mereka adalah 10 orang laki-laki yang memiliki tubuh besar dan kuat. Pada suatu malam, Yusuf kecil bermimpi dalam tidurnya. Wah, ya Allah, mimpi apa aku semalam? Tampak seperti nyata. Apa aku ceritakan saja ya perihal mimpiku semalam kepada ayah? Mungkin ayah bisa menjelaskan sesuatu kepadaku terkait mimpi itu. Yusuf bergegas mencari ayahnya. Ayah, ayah. Iya, anakku. Wahai ayah, ada yang ingin aku ceritakan kepadamu. Apa itu, wahai Yusuf? Bicaralah dengan tenang. Jadi, semalam aku bermimpi. Mimpi itu tampak seperti sebuah isyarat. Apakah engkau bisa menafsirkan mimpi itu, wahai ayah? Memangnya apa yang engkau mimpikan semalam, wahai anakku? Sesungguhnya, aku bermimpi melihat 11 buah bintang, matahari, dan bulan. Kulihat semuanya sujud kepadaku. Nabi Yakub terdiam mendengarkan cerita Yusuf dan kemudian tersenyum. Hai anakku, janganlah kamu ceritakan mimpimu itu kepada saudara-saudaramu. Maka mereka akan membuat makar atau untuk membinasakanmu. Sesungguhnya, Syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Mimpi Yusuf tersebut merupakan sebuah isyarat kenabian, seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, surat Yusuf ayat 6. Dan demikianlah Tuhanmu memilih kamu untuk menjadi nabi, dan diajarkannya kepadamu sebahagian dari takbir mimpi-mimpi, dan disempurnakannya nikmatnya kepadamu dan kepada keluarga Yakub, sebagaimana Dia telah menyempurnakan nikmatnya kepada 2 orang bapakmu sebelum ini, yaitu Ibrahim dan Ishak. Baiklah ayah, aku akan merahasiakan tentang ini. Tapi apa maksud dari mimpiku itu? Satu hal yang harus engkau ketahui, anakku, bahwa Allah telah menyiapkan kehidupan yang mulia untukmu kelak. Nabi Yakub mencium kening Yusuf dengan penuh rasa cinta. Setelah peristiwa itu, kecintaannya kepada Yusuf semakin bertambah. Ia sadar bahwa Yusuf kelak akan meneruskan perjuangan dakwahnya. Kepribadian Yusuf yang menyenangkan menambah kehangatan dalam keluarga Yakub. Namun hal tersebut tidak berlaku bagi kakak-kakak Yusuf. Yusuf, itu lucu sekali. Lucu kan ayah? Iya benar kak, cerita itu lucu sekali. Kepribadian Yusuf yang sopan, patuh dan menyenangkan menimbulkan rasa iri di hati kakak-kakaknya. Mereka beranggapan bahwa ayahnya pilih kasih terhadap Yusuf. Apa sih yang mereka tertawakan? Kelihatannya seru sekali. Ah, engkau seperti tidak tahu saja. Yusuf itu pintar sekali mengambil hati ayah kita. Iya benar, apalagi ayah selalu tampak bahagia saat bersama dengan Yusuf. Berbeda saat bersama dengan kita. Kalau dipikir-pikir, tidak ada yang bisa dibanggakan dari Yusuf selain dari tampangnya yang kebetulan tampan itu. Memang sih Yusuf itu tampan, tapi bukan berarti ayah jadi lebih menyayanginya. Ya, benar. Itu tidak adil namanya. Pada suatu malam, kakak-kakak Yusuf yang berjumlah 10 orang mengadakan rapat rahasia. Mereka mencari cara untuk memisahkan Nabi Yakub dengan Yusuf. Sesungguhnya Yusuf dan saudara kandungnya Bunyamin lebih dicintai oleh ayah kita daripada kita sendiri. Padahal kita ini adalah satu golongan yang kuat. Sesungguhnya ayah kita adalah dalam kekeliruan yang nyata. Benar sekali wahai saudaraku. Ayah seolah-olah tidak ingat bahwa kita lebih kuat dan cekatan dalam bekerja. Lantas apa yang sekarang harus kita lakukan, wahai saudaraku? Bagaimana jika kita bunuh saja Yusuf? Atau kita buang ke tempat yang jauh agar perhatian ayah tidak melulu kepadanya. Kemudian setelah itu kita bertaubat kepada Allah. Sebentar. Aku tidak setuju jika kita membunuh Yusuf.
Dia itu adik kita, apalagi ayah kita seorang nabi. Rasanya tidak pantas. Bagaimana jika kita masukkan dia ke dalam sumur agar nanti Yusuf dipungut oleh para musafir dan dijual oleh mereka? Bagaimana, saudara-saudara? Wah, itu ide yang bagus. Ya, kami setuju usulan itu. Iya benar. Setuju. Iya, setuju. Malam hari itu juga, perwakilan dari kakak-kakak Yusuf menghadap kepada Nabi Yakub. Wahai ayah, kami ada satu permintaan. Bolehkah kami mengajak Yusuf pergi untuk bermain besok? Untuk apa mengajak Yusuf? Dia masih kecil. Wahai ayah kami, apa sebabnya kamu tidak mempercayai kami terhadap Yusuf? Padahal sesungguhnya kami adalah orang-orang yang mengingini kebaikan darinya. Sebenarnya timbul kecurigaan di dalam benak Nabi Yakub. Beliau merasa ada yang aneh dengan ajakan yang tiba-tiba ini. Sebenarnya ayah berat untuk melepaskan Yusuf bersama kalian. Biarkanlah ia pergi bersama kami besok pagi, agar dia dapat bersenang-senang dan dapat bermain-main, dan sesungguhnya kami pasti menjaganya. Nabi Yakub masih saja terdiam. Beliau punya firasat buruk tentang kakak-kakak Yusuf yang bisa saja mencelakai adiknya. Sesungguhnya kepergian kamu bersama Yusuf amat menyedihkanku. Dan aku khawatir kalau dia dimakan serigala, sedang kamu lengah daripadanya. Jika ia benar-benar dimakan serigala, sedang kami golongan yang kuat, sesungguhnya kami kalau demikian adalah orang-orang yang merugi. Benar yang dikatakannya, wahai ayah, engkau tidak perlu khawatir. Kami ini bersepuluh akan menjaga Yusuf dengan baik. Baiklah, kalau begitu, aku izinkan Yusuf ikut bersama kalian. Jaga diri kalian baik-baik. Keesokan harinya, Semoga Allah SWT selalu menjaga anak-anakku dimanapun mereka berada. perjalanan pun dimulai. Kak, kita ini mau kemana? Kenapa tidak sampai-sampai dari tadi? Sudahlah Yusuf, bersabarlah. Sebentar lagi kita juga sampai. Nanti puaslah engkau bermain di sana. Baiklah. Yusuf sangat berhati mulia. Tidak ada prasangka buruk dalam hatinya. Bahwasanya saudara-saudaranya telah menyiapkan rencana jahat. Perjalanan tiba-tiba berhenti. Wahai Yusuf, tahukah engkau maksud kami sebenarnya membawamu ke tempat ini? Ada apa ini? Telah lama kami menantikan hari bahagia ini. Apa maksudnya, Kak? Aku tidak tahu apa-apa. Setelah ini engkau akan tahu. Cepat, lepas bajunya. Jangan, Kak. Apa salahku? Semenjak engkau lahir, ayah mengabaikan kehadiran kami dan semua itu adalah kesalahanmu, wahai Yusuf. Cepat, ikat tangannya. Itu sama sekali tidak benar, Kak. Ayah sangat menyayangi. Belum selesai Yusuf membela dirinya, kakak-kakaknya memasukkannya ke dalam sumur. Kak, tolong. Rasakan kau, selamat tinggal adikku tersayang. Sekarang kita tinggal bawa baju Yusuf ini dengan lumuran darah kambing agar ayah percaya bahwa Yusuf telah meninggal dimakan serigala. Baik, ayo kita segera pergi dari tempat ini sebelum ada orang lain yang melihat. Ayo. Sepeninggal kakak-kakaknya, Yusuf meringkuk di dalam sumur sambil terus berdoa kepada Allah. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, surat Yusuf ayat 15. Dan di waktu dia sudah di dalam sumur, kami wahyukan kepada Yusuf, sesungguhnya kamu akan menceritakan kepada mereka perbuatan mereka ini, sedang mereka tiada ingat lagi. Demikianlah akhir kisah Nabi Yusuf alaihi salam dibuang ke dalam sumur. Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini, pertama, hendaknya kita saling menyayangi satu sama lain, terlebih lagi dalam hubungan kekerabatan sesama muslim. Kedua, selalu berprasangka baik terhadap orang lain. Dan ketiga, jangan mudah membenci seseorang karena kelebihan pada dirinya, apalagi sampai menyakiti. Sesungguhnya syaitan sangat pandai membisikkan hal-hal buruk yang akan merugikan diri sendiri.
Wallahu a'lam bishawab. Kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Kebohongan tentang kematian Yusuf. Kisah ini disebutkan dalam Al-Quran, surat Yusuf ayat 16 hingga 20. Pada kisah ini, kakak-kakak Yusuf mengabarkan kebohongan terhadap ayah mereka, yaitu Nabi Yakub. Mereka mengatakan bahwa Yusuf telah meninggal dan dimakan oleh serigala. Padahal yang sebenarnya, mereka telah mencelakai Yusuf dengan mendorongnya sampai jatuh ke dalam sumur. Namun berkat kesabaran Yusuf dan atas izin Allah, akhirnya Yusuf dapat selamat keluar dari sumur. Malam hari ini lebih gelap dari malam-malam sebelumnya, seolah menggambarkan perasaan Nabi Yakub yang gelap. Beberapa kali timbul rasa takut saat teringat akan Yusuf. Tak henti-hentinya beliau berdoa kepada Allah agar selalu memberikan perlindungan kepada anak-anaknya, khususnya Yusuf. Assalamualaikum, ayah, kami datang. Waalaikumsalam. Masuklah, Nak. Nabi Yakub bergegas menuju ke sumber suara. Beliau memperhatikan satu persatu anak-anaknya yang baru datang. Namun tak tampak Yusuf di antara mereka. Di mana Yusuf? Kenapa dia tidak bersama kalian? Maafkan kami, ayah. Apa yang sebenarnya kau bicarakan? Ayah bertanya di mana Yusuf? Kenapa ia tidak pulang bersama kalian? Sesungguhnya Yusuf telah meninggal. Apa maksud ucapanmu itu? Bagaimana bisa Yusuf meninggal? Katakan dengan jelas. Wahai ayah kami, sesungguhnya kami pergi berlomba-lomba dan kami tinggalkan Yusuf di dekat barang-barang kami. Lalu dia dimakan serigala. Ayah, cepat ambilkan minum untuk ayah. Tenanglah ya, minumlah ini dahulu. Wahai ayah, tenanglah dahulu. Bagaimana ayah bisa tenang saat mendengar tentang kematian salah satu anak ayah? Jika itu terjadi kepada kalian, ayah pasti... Ayah, sekali lagi maafkan kami. Kami sungguh merasa menyesal mengajak Yusuf ikut serta. Apa ini? Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, surat Yusuf ayat 18. Mereka datang membawa baju gamisnya yang berlumuran darah palsu. Yusuf, anakku. Ayah masih tidak bisa percaya. Wahai ayah, dan kamu sekali-kali tidak akan percaya kepada kami, sekalipun kami adalah orang-orang yang benar. Sebenarnya dirimu sendirilah yang memandang baik perbuatan yang buruk itu. Maka kesabaran yang baik itulah kesabaranku. Dan Allah sajalah yang dimohon pertolongannya terhadap apa yang kamu ceritakan. Kemudian Nabi Yakub berdiri dari duduknya dan masuk ke dalam kamarnya sambil memeluk baju gamis Yusuf yang berlumuran darah. Kak, aku sungguh merasa menyesal telah membohongi ayah. Aku juga. Aku kasihan melihat ayah seperti tadi. Ini kali pertamanya beliau menangis. Sudahlah, ini telah terjadi. Lagi pula, hal ini sesuai rencana kita, walau harus membuat ayah bersedih. Sebaiknya setelah ini kita bertaubat kepada Allah atas perbuatan yang telah kita lakukan terhadap Yusuf. Baik. Sepeninggal Yusuf, Nabi Yakub menjalani hari-harinya dengan kurang bersemangat, apalagi saat muncul rasa rindunya kepada Yusuf. Setiap hari, Nabi Yakub selalu berdoa untuk Yusuf setiap kali rasa itu muncul. Ya Allah, ya Salam, Maha Penyelamat makhluknya. Hamba mohon, jikalau Yusuf masih hidup, berilah perlindungan kepadanya dimanapun ia berada. Sementara itu, keadaan Yusuf semakin mengenaskan. Meskipun begitu, Yusuf tetap sabar dan terus berdoa kepada Allah. Berkat kesabarannya, Allah menolong Yusuf dari sumur lewat perantara para musafir. Hei, lihat, di sana ada sumur. Siapa tahu ada air di dalamnya. Baiklah, kita istirahat dulu di dekat sana. Aku juga sangat kehausan dari tadi. Berat sekali. Wahai saudaraku, mengapa kalian hanya duduk tanpa membantuku sama sekali? Memangnya berat sekali mengangkat air dari sumur itu. Hah?
Oh, kabar gembira. Ini seorang anak muda. Ada apa wahai saudaraku? Mengapa engkau berisik sekali? Hei, kalian, tolong bantu aku mengeluarkan anak ini. Para musafir itu bersama-sama menolong Yusuf keluar dari sumur. Setelah kenyang meneguk air sumur, mereka meneruskan perjalanan. Sedangkan Yusuf ikut serta bersama, seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, surat Yusuf ayat 19. Kemudian mereka menyembunyikan dia sebagai barang dagangan, dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Ramai sekali pasar ini. Wahai saudaraku, sepertinya anak muda ini dapat kita jual di sini. Ya, aku sedang mencari siapa kira-kira pembeli yang cocok. Pada masa Mesir kuno, bukan hal yang aneh melihat anak seumuran Yusuf bekerja atau diperjualbelikan sebagai budak. Coba lihat, bangsawan itu sepertinya dia sedang mencari sesuatu. Wahai saudaraku, coba engkau tawarkan kepadanya. Baiklah, akan aku coba. Kalian tunggu di sini. Wahai Al-Aziz, aku perhatikan dari tadi. Sepertinya engkau sedang mencari sesuatu. Aku punya seorang budak. Dia anak muda yang tampan. Siapa tahu engkau berminat mempekerjakannya di rumahmu. Biarkan aku melihatnya dulu. Kemudian musafir itu mengajak Al-Aziz menemui Yusuf di rombongannya. Pada saat melihat Yusuf, muncul rasa senang dalam hati Al-Aziz. Tanpa banyak berpikir, beliau menerima tawanan musafir. Berapa engkau menjualnya padaku? Sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran, surat Yusuf ayat 20. Dan mereka menjual Yusuf dengan harga yang murah, yaitu beberapa dirham saja, dan mereka merasa tidak tertarik hatinya kepada Yusuf. Terima kasih Al-Aziz. Sekarang anak muda ini menjadi milikmu. Sama-sama. Wahai anak muda, siapakah namamu? Namaku Yusuf. Sebuah nama yang indah. Sekarang engkau Yusuf, ikutlah bersamaku. Akhirnya Yusuf dibawa pulang oleh Al-Aziz bersama para pengawalnya. Selama perjalanan, dalam hati Yusuf selalu berdoa kepada Allah agar diberi perlindungan atas hal-hal yang akan menimpanya nanti. Demikianlah akhir kisah kebohongan tentang kematian Yusuf. Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini: pertama, jangan sekali-kali kita berbohong kepada orang tua, karena berkata bohong adalah salah satu ciri-ciri orang munafik. Kedua, hendaknya kita selalu bersikap sabar dalam menghadapi ujian kehidupan yang sedang dihadapi, karena ada jaminan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kesabaran dan ketakwaan kita. Wallahu a'lam bishawab. Itu tadi adalah video pertama tentang kisah Nabi Yusuf, di mana di video tersebut dikisahkan bahwa Nabi Yusuf merupakan putra dari Nabi Yakub alaihissalam dan Rahil. Nabi Yusuf memiliki seorang adik yang bernama Bunyamin. Nabi Yusuf juga memiliki dikaruniai wajah yang sangat tampan, sehingga membuat saudara-saudaranya iri kepadanya. Nabi Yusuf juga pernah bermimpi ketika kecil, yaitu melihat 11 bintang, 1 matahari dan bulan bersujud kepadanya. Kemudian Nabi Yusuf menceritakan kepada Nabi Yakub apa arti dari mimpi tersebut. Nah, Nabi Yakub menjawab bahwa arti mimpi dari Nabi Yusuf bahwa Allah akan memberikan kedudukan yang sangat tinggi kepadanya, pengetahuannya akan diperluas, serta akan dilimpahkan nikmat yang begitu banyak. Karena para saudaranya iri terhadap Nabi Yusuf, karena Nabi Yusuf tidak dibolehkan bercerita mimpinya oleh Nabi Yakub kepada kakak-kakaknya. Nah, takutnya menimbulkan rasa iri. Tapi karena kedekatan Nabi Yusuf dengan Nabi Yakub, kakak-kakaknya itu merasa iri. Nah, sehingga mereka merencanakan satu rencana, yaitu untuk menyelakai Yusuf. Apa rencananya? Rencana tersebut diusulkan oleh kakak tertuanya yang bernama Yahuza. Yahuza mengatakan bahwa
kita jangan membunuh Yusuf, tapi kita harus mencelakai Yusuf, yaitu dengan membuangnya ke dalam sumur. Kemudian para saudara Nabi Yusuf ketika itu izin kepada Nabi Yakub untuk mengajak Yusuf bermain. Setelah sampai di tempat sumur, akhirnya Nabi Yusuf dilemparkan ke dalam sumur. Kemudian baju yang dipakai Nabi Yusuf dilumuri oleh darah dari kambing, dan para saudaranya itu pulang kemudian berbicara kepada Nabi Yakub bahwa Yusuf sudah dimakan oleh binatang buas. Ketika para saudaranya itu sampai ke rumah, mereka berbohong kepada Nabi Yakub, tapi Nabi Yakub mencurigai perbuatan mereka karena di bajunya itu tidak ada bekas sobekan atau bekas gigitan dari binatang buas. Nah, akhirnya Nabi Yakub memohon pertolongan kepada Allah dan berdoa selalu kepada Allah agar bisa bertemu dengan Nabi Yusuf. Namun Nabi Yakub tidak pernah bertemu dengan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf kemudian menangis seorang diri di dalam sumur, dan tak lupa dia selalu berdoa dan meminta pertolongan kepada Allah untuk selalu diberikan perlindungan. Sampai akhirnya pertolongan itu datang lewat kabilah pedagang yang hendak pergi ke Mesir untuk berdagang. Mereka beristirahat di dekat sumur. Kemudian mereka melihat ke dalam sumur, ternyata ada seorang anak laki-laki yang sedang menangis dan meminta pertolongan. Akhirnya mereka menolong Nabi Yusuf. Kemudian Nabi Yusuf diangkat dari dalam sumur. Kemudian Nabi Yusuf dibawa oleh mereka ke Mesir. Dan Nabi Yusuf ketika itu dibeli oleh seorang pembesar Mesir yang bernama Futifar. Nah, itu kesimpulan dari cerita kisah masa kecil Nabi Yusuf. Untuk kisah Nabi Yusuf selanjutnya yang berkaitan dengan kisah pengangkatan Nabi Yusuf menjadi seorang nabi, kemudian Nabi Yusuf diangkat menjadi seorang bendahara di Mesir, kemudian menafsirkan mimpi Raja Mesir, kemudian menafsirkan mimpi para pengawal istana yang dipenjara. Nanti akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Kegiatan ayo lakukan yang harus teman-teman kerjakan pada pertemuan kita hari ini. Yang pertama, silahkan teman-teman ringkas cerita kisah masa kecil Nabi Yusuf alaihissalam yang sudah tadi teman-teman simak melalui video. Kemudian yang kedua, tuliskan hasil ringkasan cerita tersebut pada buku tulismu dengan tulisan yang rapih. Kemudian fotokan hasil tugasmu dengan jelas. Kemudian teman-teman bisa upload pada Google Drive sesuai dengan folder masing-masing. Alhamdulillahirrabbilalamin, pertemuan kita sudah selesai pada hari ini. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Silahkan tugasnya dikerjakan dengan baik. Miss Putri akhiri dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.